Good morning. How are you today? Are you fine? Are you happy? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, luar biasa. Kita akan mengikuti pelajaran agama. Hari ini kita belajar pelajaran yang kelima. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Good morning, God. Thank for your blessing. Now we will study Christian education. Please bless us to study well. Thank you, God. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Nah, anak-anak, kita pelajaran hari ini, pelajaran yang kelima tentang Allah sumber kekuatanku. Siapkan ya buku kalian, buku paketnya disiapkan. Terlebih dahulu, Ibu akan ajak kalian memunculkan sebuah lagu, Kekuatan di Hidupku. Kalian ikuti lagunya terlebih dahulu ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nah, anak-anak, dalam lagu itu kita diajarkan bagaimana Allah kita adalah Allah sumber kekuatan kita. Di dalam kehidupan kita nggak perlu takut ya, kalau Allah itu senantiasa menopang kita di saat mengalami masalah apapun. Nah, ayo kita buka buku pelajaran kita, pelajaran yang kelima, coba dilihat halaman yang ke-33. Ibu akan membacakan sebuah cerita yang bercerita tentang Intan. Yuk, sudah siap semua? Perhatikan bukunya. Ibu akan bacakan ya. Kisah tentang Intan. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Nah, kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsian itu ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Setiap pagi, Intan duduk bersama dengan teman-temannya, yaitu di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka bisa berdiri kembali, tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesakan seperti sekarang ini. Mereka juga bermimpi gedung sekolah mereka dapat segera diperbaiki sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Apakah kalian juga mempunyai cerita yang sama atau mirip dengan Intan? Mengalami suatu bencana sehingga harus kehilangan apa yang menjadi harta milik keluarga kalian. Misalnya rumahnya kebakaran, terjadi banjir, tanah longsor, apakah pernah Intan memiliki suatu mimpi? Seandainya saja rumahku bisa dibangun lagi, seandainya saja sekolahku bisa dibangun lagi. Nah, di saat kita bermimpi itulah kita akan menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah. Semua kekuatan itu bersumber daripada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan yang mungkin bagi kita adalah mustahil. Dalam buku pelajaran kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nabi Mika. Nabi Mika, siapakah dia? Dia adalah nabi yang mengakui kebesaran dan kekuatan Tuhan di dalam menolong dia menggerakkan hati bangsa Israel yang jauh dari Tuhan. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Siapa Nabi Mika itu? Kalian saksikan ya.
Mika adalah seorang nabi yang juga merupakan figur utama kitab Mika dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mika dipanggil untuk menjadi seorang nabi pada abad 8 sebelum Masehi. Mika merupakan salah seorang dari yang disebut nabi-nabi kecil. Nabi kecil. Nama Mika orang Moreshet Ya, orang Moreshet sebanyak 2 kali dalam Alkitab, yakni dalam Yeremia 26 ayat 18 dan Mika 1 ayat 1. Asal muasal. Nama Mika dalam bahasa Ibrani disebut Mika. Kependekan dari nama Mikaya atau Mikayahu yang memiliki siapakah seperti Allah. Siapakah seperti Allah? Dari Moreshet yang masuk dalam wilayah Yudea yang jaraknya kurang lebih 25 mil ke arah selatan Yerusalem. Lokasi Moreshet saat ini dikenal dengan sebutan Sefela, yakni suatu area di antara Gunung Hebron dan pantai Laut Tengah. Di zaman Israel kuno, daerah ini menjadi milik pusaka suku Yehuda. Dekat dengan Nabi Yesaya. Nabi Mika diperkirakan hidup pada masa yang sama dengan Amos, Hosea, dan Yesaya. Teristimewa dengan Nabi Yesaya. Keduanya memiliki hubungan rohani yang sangat dekat. Kemungkinan Yesaya adalah gurunya. Lokasi pelayanan Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Mika fokus melayani di daerah selatan. Mika melakukan tugasnya sebagai nabi selama 55 tahun. Di masanya, Yehuda mengalami 3 kali berganti kepemerintahan, yakni di masa Raja Yotam 742 sampai 735 sebelum Masehi, Raja Ahaz 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Raja Hizkia 715 sampai 687 sebelum Masehi. Mirip dengan Nabi Amos yang bernubuat di Israel Utara, maka Mika bernubuat di Israel Selatan. Bencana yang disampaikan oleh Amos kepada Israel Utara juga disampaikan oleh Mika kepada saudaranya. Walau sama-sama menyerukan kabar kehancuran, namun di sisi lain, kabar yang Mika sampaikan mengandung nuansa eskatologis yang kuat tentang masa depan dunia yang indah. Pemberitaan mengenai keadilan sosial yang disuarakan oleh Nabi Amos mempengaruhi pewartaan Yesaya dalam pelayanannya. Sebab ia melihat bahwa korupsi merajalela dalam Israel Utara dan Israel Selatan, terutama dilakukan oleh para pemimpin agama loh. Ya. Ada banyak tuan tanah yang menindas orang-orang miskin, penyelewengan hukum, dan ritual peribadatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, itulah tugas Nabi Mika, di mana dia memiliki tugas untuk menyadarkan bangsa Israel yang harus bertobat dari apa yang mereka lakukan. Coba kalian lihat halaman yang ke-35. Di situ katakan Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang yang miskin dan tersisih. Ya, para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaannya mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Kemudian Allah berulang kali menegur mereka juga belum mau bertobat. Sehingga Mika itu merasa, saya membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa membuat mereka bertobat. Nah, anak-anak, pada pasal yang ke-7 merupakan sebuah nyanyian sekaligus doa yang dicantumkan yang diutarakan oleh Mika. Dia mengutarakannya kepada Allah. Dia menerima supaya apa? Mau menerima kembali orang-orang yang bertobat. Mika berdoa kepada Tuhan supaya mau menerima kembali orang-orang yang bertobat. Nah, pada pasal ini khususnya ayat 7 sampai 10, Mika memperlihatkan imannya kepada Allah. Mika percaya bahwa Allah akan menolong. Apa imannya kepada Allah? Kita lihat halaman yang ke-36. Yang pertama, Mika menunggu Allah karena Allah mendengar dan menyelamatkan ketika dia meminta pertolongan. Mika menunggu Allah. Kemudian kedua, Allah akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Tiga, Israel harus bersabar dan dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Keempat, musuh mereka akan dihukum. Mika memiliki satu keyakinan Allah pasti akan menolong dan akan mengeluarkan bangsa Israel dari masa suram ini asal mereka mau bertobat. Nah, anak-anak, kisah Mika ini mengingatkan bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali lupa akan kasih Allah dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihinya. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Misalnya kita
apa kalau di sekolah? Misalnya ada ulangan, mencontek atau apa, bertengkar dengan temannya, iri hati, dengki, itu semua mendukakan hati Allah. Dalam semuanya itu, seperti Nabi Nika, dia ingin sekali umatnya bertobat. Dalam hal itu, Roh Kudus yang ada di hati kita pun ingin menggerakkan kita supaya bertobat. Kita tuh anak yang lemah, mudah berbuat dosa, tapi Allah adalah kasih. Allah menghukum kita yang berdosa, tapi Dia adalah kasih. Ketika kita mau bertobat, dengan kekuatan Allah akan menopang kita, membangkitkan kita lagi. Saat kita lemah, berdosa, kita nggak mau bangkit, kita nggak mengandalkan kekuatan kita, kekuatan Tuhan, maka kita akan terpuruk dan terpuruk lagi. Nah, anak-anak, dalam pelajaran yang kelima ini, kita belajar apa? Kita harus mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan Allah, kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa dan tidak akan mudah membuat Allah kecewa kepada kita. Nah, anak-anak, tugas kita hari ini, kalian lihat halaman yang ke-34. Ya, tugasnya apa halaman 34? Tugas kalian adalah, nih, kalian memiliki tugas mengutarakan apa yang menjadi mimpi kalian. Kalian kan orang yang lemah, pasti memiliki suatu mimpi-mimpi. Nah, utarakan. Kalian memiliki mimpi apa untuk keluarga, untuk sekolah, dan untuk gereja. Boleh kalian ceritakan lewat audio, lewat video, maupun kalian tulis, kirimkan ke GC. Kalau tertulis, karangannya apa, foto kirimkan ke GC. Audio kirimkan ke GC, atau video juga bisa kirimkan ke GC. Kalian utarakan apa harapan kalian untuk keluarga, misalnya, saya ingin keluarga saya itu bisa ke gereja bersama-sama, papa mama saya ke gereja sama-sama, itu juga harapan. Misalnya, saya ingin memiliki rumah yang nyaman untuk papa mama, saya keluarga nyaman semua, bisa tinggal, tidak harus kontrak-kontrak lagi, itu juga harapan. Apa yang jadi harapan kalian untuk sekolah, untuk gereja, kalian utarakan juga ya, itu tugas hari ini. Kumpulkan paling lambat nanti malam jam 11. Ya, jadi anak-anak, pelajaran hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah sumber kekuatan kita. Di saat kita lemah, kita datang pada Tuhan, harapan-harapan kita yang seakan-akan itu mustahil, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Baiklah, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama tutup di dalam doa, ikuti mimpi doa ya. Bapak, thank you. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami belajar agama dari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami pun senantiasa mengakui bahwa diri kami adalah orang yang lemah dan selalu harus mengandalkan kekuatan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat belajar. Jangan lupa kirimkan tugas kalian. Utarakan mimpi-mimpi kalian, harapan kalian. Dalam GC, ingat kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Goodbye. See you later. See you again.